Semangat pagi, berkah dalam Gusti. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Hari ini lagi sehat rojas, rohani dan jasmani? Saya berharap Anda lagi dalam kondisi optimal, rohani dan jasmani. Nah, di video ini saya mau berbagi tentang pengalaman saya, yaitu mustahil perintah-perintah Tuhan Yesus dilaksanakan oleh manusia biasa. Ya, Anda tidak sedang salah dengar. Saya mengatakan bahwa mustahil, tidak mungkin perintah-perintah Tuhan Yesus dilaksanakan oleh manusia biasa. Mengapa saya bisa mengatakan seperti ini? Sobat Kika, tahun ini adalah tahun ke-33 saya menjadi seorang pengikut Yesus. Saya bukan dari latar belakang orang tua saya seorang pengikut Yesus, bukan. Saya dibaptis, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ketika kelas 6 SD. Dan baru 2 tahun berikutnya, ayah, ibu, dan adik saya dibaptis, mengikuti jejak saya menjadi seorang pengikut Yesus. Dan tahun ini adalah tahun ke-33. Saya mengakui, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dalam perjalanan tersebut, akhirnya saya mengakui, saya menyadari bahwa perintah-perintah Tuhan Yesus tidak mungkin, mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Anda tidak percaya? Mau bukti? Oke, kita buktikan. Perintah yang sederhana aja. Bagi Anda yang nonton video ini dan Anda seorang laki-laki, ya, Anda tentu sudah dengar kan perintah dari Tuhan Yesus tentang jangan berzinah. Nah, ukuran Tuhan Yesus jangan berzinah itu bukan hanya ketika buah tindakan melakukan zina. Tapi kita tahu, ketika seorang laki-laki melihat perempuan dan menginginkannya, ia telah berzinah dalam hatinya. Ayo ngaku, para lelaki, kalau lihat wanita yang tubuhnya seksi, cantik, apa yang dipikirkan, apa yang di hati? Nah, mulai toh ada keinginan, menginginkan toh. Nah, itu berarti sudah zina dalam hati. Ya. Dan ketika kita sudah tahu ya perintah itu dan kita mencoba dengan upaya kita untuk kita mengikuti perintah itu, mustahil. Ya. Saya itu juga seorang laki-laki gitu. Dan akhirnya nggak mungkin gitu. Itu bisa dijalankan dengan kekuatan manusia. Atau perintah yang lebih kita naikkan, ya. Yang perintah yang lain, ya. Misalkan perintah ketika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ayo, siapa yang sanggup? Kita manusia ketika tampar pipi kiri, yang muncul manusia kita apa? Bales, ya kan? Kalau perlu dia nampar pipi kiri, kita kalau bisa ya mukul pipi kanan dan kiri dia, betul nggak? Itulah manusia, ya kan? Atau perintah yang lain, mungkin nggak? Ya, Anda pernah disakiti? Saya yakin pernah. Pernah dengar perintah ketika Santo Petrus bertanya sama Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni? Ya, Petrus mengatakan, apakah 7 kali? Jawab Tuhan Yesus jelas loh ya perintahnya.
suruh mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunannya, kita memberi pengampunan itu tanpa batas. Kalau orang dunia mengatakan sabar ada batasnya, perintah Tuhan Yesus sabar itu tanpa batas. Ayo ngaku, sanggup Anda disakiti satu orang, ya, Anda mengampuni. Besok disakit lagi, Anda diminta mengampuni. Sanggup Anda? Mana mungkin gitu loh. Kita manusia mampu melakukan perintah Tuhan Yesus yang standarnya itu di atas rata-rata manusia. Ya toh? Jadi nggak mungkin, mustahil kita manusia bisa melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Ya. Atau perintah yang lain, suruh mendoakan orang yang mengutuk kita. Bayangin itu, ada kita mendengar ada orang ngutuk, ya. Terus suruh memberkati, suruh mendoakan. Boro-boro mendoakan, betul nggak? Ya, gantian ngutuk toh. Nah, itulah manusia. Ya toh, makanya mustahil kita manusia melakukan perintah Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Impossible. Mustahil bisa kita lakukan, karena perintah-perintahnya itu nggak masuk akal di manusia gitu loh. Jadi nggak mungkin kita bisa mengerjakan, iya kan? Terus suruh memberkati, ya toh? Ya, orang yang melukai, ya kan? Orang yang menyakiti, ya kan? Bagaimana mungkin gitu loh ya? Jadi kalau kita pikir itu perintah-perintah yang tertera ya dalam, kalau kita baca di kitab suci ya, di Injil ya, perintah-perintah Tuhan Yesus itu jelas. Nggak mungkin kita manusia bisa melakukan, nggak mungkin. Nah, mungkin pertanyaan Anda, loh kalau nggak mungkin bagaimana kita sebagai pengikut Yesus, ya kan? Padahal kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau nggak melaksanakan, pasti tertuduh dalam perasaan kita. Contoh saja, saya misalkan sudah tahu nih ada perintah tadi, yang melihat wanita menginginkan, tahu itu perintahnya, zina dalam hati. Ketika nggak melakukan itu, yang terjadi apa? Perasaan tertuduh, perasaan bersalah, betul nggak? Pasti itu. Ya, satu sisi mau percaya sama Tuhan Yesus, mau ngikuti perintahnya, tapi satu sisi nggak mampu melaksanakan. Jatuh bangun dalam dosa yang sama. Pengakuan dosanya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu sama. Ya, dosanya itu aja. Kayak nggak bisa lepas gitu. Pernah ngalami kayak gitu? Ya kan? Jadi ya itu, kita akhirnya menyadari, kok nggak mungkin ya. Nah, kita jalankan perintah-perintah Tuhan Yesus itu. Mungkin yang perintah satu kita bisa, tapi perintah yang lain, atau ada satu perintah yang kita jatuh dalam dosa yang berulang-ulang. Ya. Jadi akhirnya saya setelah 33 tahun mengikuti Tuhan Yesus, akhirnya punya kesimpulan tadi. Mustahil perintah-perintah Tuhan Yesus itu bisa kita laksanakan sebagai manusia biasa. Hendak jauh-jauh saja toh. Yang manusia yang pertama itu kan manusia yang dibentuk langsung oleh Tuhan. Manusia Adam dan Hawa itu satu ya di Taman Eden, berjumpa langsung dengan Tuhan. Itu aja bisa ditipu sama si iblis. Apalagi kita, manusia yang lahir ya, yang usianya jauh ya, lebih muda dibandingkan iblis yang lebih tua. Jadi kalau kita ngandalkan ya dengan kekuatan sendiri, masa bisa toh ya kita mengalahkan iblis, kita bisa mengalahkan tipu dayanya? Nggak mungkin, impossible ya. Dan kita bisa tahu dari kitab Kejadian ya, begitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, apa yang terjadi? Memang manusia tahu yang baik dan yang jahat. Pikirannya tahu, ini baik, ini jahat, tahu itu.
Tapi coba lihat, ketindakannya manusia semakin jahat. Hanya tahu di pikiran tapi tindakan actionnya tidak selaras dengan pengetahuannya. Nah coba, Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya. Padahal dia tahu membunuh itu dosa. Tapi tindakannya yang jahat. Ya. Pengetahuan yang baik dan yang jahat hanya sebatas dalam konsep, dalam pikiran. Nggak mampu manusia menjadi baik sejak terpisah dari Tuhan. Berikutnya, akhirnya kejahatannya semakin banyak. Ya, sampai Tuhan aja menyesal menciptakan manusia. Untungnya, bersyukurnya aja ada Nuh. Sehingga manusia diselamatkan dari Nuh ya, dan keluarganya. Begitu selesai air bah, bukannya manusia juga bertobat. Semakin jahat. Ada menara Babel. Ya, manusia bersatu, mau menunjukkan kekuatannya, kemampuannya. Ya, mau menunjukkan ke Allah bahwa aku tanpa engkau mampu. Kami tak tunjukkan kemampuan kami. Kami bersatu untuk melawan engkau. Sombong manusia, ya toh? Ya toh? Jadi tahu yang baik dan yang jahat hanya sebatas tahu, tapi kehendaknya, tindakannya yang jahat. Maka saya mengatakan, akhirnya punya kesimpulan bahwa perintah-perintah Tuhan Yesus itu mustahil dilaksanakan oleh manusia biasa. Silahkan Anda protes dengan pernyataan saya ini, tapi itulah kenyataan yang akhirnya saya belajar. Mustahil. Ya. Nah, kenapa mustahil? Ya tadi bukti-buktinya. Ya, bukan hanya di luar, bahkan diri saya sendiri. Saya merasakan mustahil ya perintah-perintah Tuhan. Bagi Anda yang sudah nonton video saya sebelumnya yang berjudul Mukjizat ya, air menjadi anggur di pernikahanku, Anda bisa tahu bagaimana kisah saya mengampuni romo paroki yang membatalkan izin penggunaan gereja untuk misa pernikahan saya menjelang ya 2 hari sebelum pernikahan saya dilaksanakan. Kalau Anda teliti dan Anda perhatikan di video ini, video tersebut, Anda akan tahu jawaban dari ya pernyataan saya. Perintah-perintah Tuhan Yesus mustahil, tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Mungkin Anda bertanya, kalau Tuhan Yesus ngasih perintah dan tidak mungkin dilaksanakan, lalu bagaimana? Berarti kita nggak mungkin dong jadi muridnya. Nah, itu pertanyaan bagus ya. Nanti kita akan jawab di video berikutnya. Bagaimana agar perintah-perintah Tuhan Yesus kita bisa laksanakan, ya kita bisa lakukan, ya ditampar pipi kiri, ya kan, kita berikan pipi kanan. Nah, suruh ngampuni 70 kali 7 kali, kita bisa, kita mampu. Nah, terus ya kan, kita sadar, wah ternyata ngelihat wanita bagi Anda laki-laki dan menginginkan zina. Nah, bagaimana agar kita mampu juga melaksanakan perintah itu? Nanti video berikutnya ya. Ya, tapi intinya ya di video ini saya mau mengatakan sekali lagi, menegaskan sekali lagi. Perintah-perintah Tuhan Yesus mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Oke? Ditunggu ya jawabannya, bagaimana caranya agar kita bisa mampu melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Artinya bukan hanya manusia biasa ya, harus menjadi manusia luar biasa. Nah, jawabannya di video berikutnya. Oke? Terima kasih Anda sudah menyaksikan video kali ini ya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi dan selalu menyertai kita.